banggakan dan saya cintai. Izinkan di sini saya dan rekan saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan kajian, tidak terlihat, bentar. Kajian pembelajaran tentang kurikulum dan desain pembelajaran IPA dengan wawasan literasi halal. Yang selanjutnya, Pak Farhan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mungkin ya ke pemaparan pertama, yaitu dari saya sendiri, mengenai pendahuluan atau latar belakang dari kajian pembelajaran tentang kurikulum dan desain pembelajaran IPA dengan wawasan literasi halal. Di situ ada kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidik itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Terus kemudian ada desain pembelajaran IPA, di mana itu merupakan salah satu desain yang membangun kepercayaan diri seorang siswa untuk memperoleh pengalaman secara langsung, sehingga dapat menumbuhkan karakter siswa untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep berdasarkan yang telah dipelajari oleh siswa. Terus pada dasarnya IPA juga dibangun yang didasari oleh produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Yang selanjutnya, yang selanjutnya itu ada fungsi kurikulum pembelajaran IPA, di mana yang pertama ada fungsi integrasi, fungsi persiapan, fungsi penyesuaian, fungsi diferensiasi, fungsi diagnostik, dan fungsi pemilihan. Nah, di sini fungsi kurikulum integrasi juga dibagi menjadi 3 lagi ya, di mana yang pertama ada meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPA, dengan mengintegrasikan konsep-konsep IPA dari berbagai mata pelajaran, eh, siswa dapat melihat ketertarikan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep IPA secara lebih mendalam dan menyeluruh. Terus yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana pembelajaran IPA yang terintegrasi dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara holistik. Hal ini karena siswa dituntut untuk memahami keterkaitan antara berbagai konsep IPA untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Terus yang ketiga itu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, di mana pada pembelajaran IPA yang terintegrasi dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna untuk meningkatkan motivasi minat belajar siswa. Hal ini bisa membuat siswa dapat melihat keterkaitan antara pembelajaran IPA dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan juga dibagi menjadi 3, di mana ada mengembangkan kurikulum yang terintegrasi, yang kedua ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan yang ketiga ada mengembangkan sikap ilmiah. Nah, yang pertama itu mengembangkan kurikulum yang terintegrasi, di mana kurikulum yang terintegrasi dapat membantu siswa untuk memahami ketertarikan antara berbagai konsep IPA. Hal ini dapat membuat siswa untuk mempersiapkan menghadapi tantangan di masa depan yang menuntut kemampuan berpikir kritis siswa. Terus yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana pada pembelajaran IPA siswa ini harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Hal ini dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan juga yang menuntut kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Terus yang ketiga ada mengembangkan sikap ilmiah, di mana pada pembelajaran IPA harus diarahkan untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa seperti sikap teliti, jujur, dan objektif. Sikap-sikap ilmiah ini penting untuk dimiliki oleh seorang siswa agar siswa dapat menghadapi tantangan ketika di masa depan yang akan datang. Terus yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian kurikulum, di mana yang pertama itu ada pemilihan dan pengembangan isi kurikulum.
isi kurikulum yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kedua, pemilihan dan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Terus yang ketiga ada pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya itu yang keempat ada fungsi diferensiasi pada kurikulum. Boleh yang selanjutnya, Pak Farad? Nah, itu ada 3, di mana yang pertama itu ada pemilihan dan pengembangan isi kurikulum, yang kedua ada pemilihan dan pengembangan metode pembelajaran, yang ketiga ada pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, di mana pemilihan dan pengetahuan isi kurikulum ini lebih menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, seperti pengembangan materi pembelajaran berdasarkan atau disesuaikan dengan tingkat minat dan bakat peserta didik. Terus yang kedua, ada pemilihan dan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Nah, pengembangan metode pembelajaran ini disesuaikan juga dengan gaya, kecepatan, dan kebutuhan pada peserta didik. Terus yang ketiga, itu ada pengembangan sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, di mana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat mendukung peserta didik dalam pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pada peserta didik itu. Terus yang kelima itu ada fungsi diagnostik, di mana yang fungsi diagnostik ini itu ada 3 juga. Yang pertama, penilaian awal. Penilaian awal ini yaitu penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Terus yang kedua juga ada penilaian proses, di mana penilaian proses ini itu penilaian proses ini itu yaitu penilaian yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk mengidentifikasi kemajuan belajar peserta didik. Terus yang ketiga ada penilaian akhir. Penilaian akhir ini itu yaitu penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengidentifikasi hasil belajar peserta didik. Yang terakhir itu ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini juga dibagi menjadi ada 4 ya. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua itu ada menentukan materi pembelajaran, yang ketiga itu ada menentukan metode pembelajaran, terus yang keempat itu ada menentukan sumber belajar. Di mana yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini itu kurikulum memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran IPA yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini dapat berupa tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Tujuan pembelajaran ini menjadi acuan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran IPA. Terus yang kedua ada menentukan materi pembelajaran kurikulum, di mana ini menyediakan materi pembelajaran IPA yang harus diperoleh oleh siswa. Materi pembelajaran ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan IPA. Materi pembelajaran ini juga menjadi acuan ya bagi guru dan menentukan materi yang akan dibahas dalam pembelajaran IPA. Terus yang ketiga itu ada metode, menentukan metode pembelajaran kurikulum, di mana memberikan petunjuk tentang metode pembelajaran IPA yang dapat digunakan oleh guru. Metode pembelajaran ini dapat berupa ceramah, diskusi, praktikum. Terus metode pembelajaran ini juga bisa menjadi acuan guru juga ya dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang tidak membuat siswa itu merasa jenuh gitu. Terus yang keempat itu ada menentukan sumber belajar, di mana kurikulum ini menyediakan sumber belajar IPA yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Nah, sumber belajar ini juga dapat berupa buku, alat peraga, seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Farhan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nimas. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Nimas. Di sini saya akan memaparkan tentang kurikulum pembelajaran IPA. Sudah kita ketahui bahwa kurikulum itu ada
masa ke masa gitu yang sudah dijelaskan oleh dosen dan juga yang setelah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelum kelompok kita. Akan tapi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran IPA dari masa ke masa. Yang pertama itu ada kurikulum pada 1947. Di sana itu lebih mengarahkan kepada karakter, sehingga pembelajaran IPA itu belum terdefinisikan sebagai sebuah mata pelajaran, akan tetapi dimasukkan ke dalam digabungkan dengan yang lainnya gitu. Terus yang kedua ada kurikulum 1950. Pada saat ini IPA termasuk dalam kelompok pelajaran IPA yang terdiri dari dua submateri pelajaran, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Nah, saat kurikulum 1950 itu sudah mulai menjadi mata pelajaran IPA itu, akan tapi baru dua sub, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Dan masuk ke kurikulum 1964. Di sini IPA masuk dalam kelompok mata pelajaran 8, yaitu kelompok cipta kelas 1 lagi dalam materi biologi, fisika, dan kimia. Nah, IPA dibagi menjadi 3 di Indonesia itu baru pada kurikulum tahun 1984, dan sebelumnya itu belum dibagi-bagi menjadi 3 itu. Lalu masuk ke kurikulum 1994. Di sini IPA masuk dalam program pendidikan akademik yang terdiri atas materi fisika, biologi masing-masing 3 jam pelajaran. Nah, di sini sudah diberikan satu pelajaran fisika 3 JP, biologi 3 JP, dan kimia juga 3 JP. Masuk ke kurikulum 2004, yaitu yang kita tahu adalah KBK. IPA masuk dalam mata pelajaran utama, yakni 5 jam pelajaran untuk tiap tingkat kelas per minggunya. Nah, saat kurikulum 2004 KBK itu, IPA menjadi salah satu yang utama, sehingga diberi pelajaran yang lumayan banyak, yaitu 5 jam pelajaran di setiap minggunya. Lalu masuk di kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, IPA pada KTSP masuk pada komponen mata pelajaran 4 jam pelajaran pada tiap tingkatannya. Nah, di sini mulai turun lagi menjadi 4 jam pelajaran. Lalu pada kurikulum 2013 atau Kurtilas, pada kurikulum ini jumlahnya menjadi 5 jam pelajaran lagi, ditambahkan lagi oleh pemerintah dari setiap per minggunya. Nah, pada kurikulum Merdeka, peserta didik diwajibkan ada proyek, sehingga IPA diberikan 4 JP lagi, dikurangi lagi yang awalnya sudah 5, dikarenakan oleh pelajaran inti, tapi dikarenakan kurikulum Merdeka itu harus ada proyek, sehingga jam pelajaran dikurangi lagi menjadi 4 JP. Oke, untuk selanjutnya di sini ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran yaitu pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencangkup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Dan desain pembelajaran IPA terpadu memadukan konsep-konsep dari bidang ilmu fisika, ilmu kimia, dan biologi, karena IPA terpadu merupakan pengetahuan IPA yang disajikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, di sini ada macam-macam desain pembelajaran IPA. Di sini kita mengambil ada 4, tapi dikarenakan di sini tidak cukup, nanti satu lagi ada di slide selanjutnya. Untuk desain pembelajarannya pertama itu ada desain pembelajaran IPAS. Desain pembelajaran ini untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada AKM adalah desain pembelajaran IPAS. Nah, pembelajaran IPAS itu apa? Pembelajaran IPAS itu gabungan antara pelajaran IPA dan IPS. Kenapa ini digabungkan? Dikarenakan saat kurikulum Merdeka itu
untuk meminimumkan waktu dan bisa digabungkan juga. Desain ini menitik beratkan pada materi lintas bidang studi, yaitu tadi IPA dan IPS. Rencana pembelajaran perlu dibuat terlebih dahulu agar pembelajaran sesuai dengan kurikulum, silabus, dan tujuan pembelajarannya. Terus untuk yang kedua ada desain pembelajaran IPA terpadu. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Nah, kalau IPA terpadu ini, awalnya kepikiran IPA terpadu hanya fisika, kimia, dan biologi, kan? Tapi dalam desain pembelajaran IPA terpadu ini bukan hanya tiga itu, akan tapi digabungkan dengan IPS dan bahasa Indonesia. Desain pembelajaran IPA terpadu dapat diterapkan pada siswa SMP dengan topik pemanasan global untuk contohnya. Desain ini melibatkan beberapa tahap seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk yang ketiga ada desain pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Pembelajaran CTL memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan situasi nyata. Pembelajaran CTL dapat diterapkan pada masa pelajaran IPA dengan karakteristik materi pelajaran bersifat kontekstual dalam bentuk masalah yang harus dipecahkan melalui eksperimen. Metode pembelajaran yang digunakan menempatkan siswa sebagai subjek belajar serta guru sebagai fasilitator belajar. Ini lebih ke kurikulum merdeka hampir semuanya juga. Terus yang keempat di sini ada desain pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pembelajaran IPA harus terjadi karena proses sains menghasilkan produk sains dengan melakukan eksperimen, percobaan, dan terbentuknya sikap ilmiah. Nah, untuk efektif dan menyenangkan ini biasanya melakukan dengan cara eksperimen dan atau percobaan-percobaan dan terbentuknya sehingga dalam pelajaran itu konsep tersebut peserta didik dapat merasakannya langsung. Untuk selanjutnya di sini tentang literasi halal yang akan disampaikan oleh Ibu Yani. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari sebelumnya pembahasan kurikulum yang ada subnya dengan desain pembelajaran, maka lebih mengerucutnya kita akan membahas terkait dengan koneksivitas kurikulum, desain pembelajaran, dan literasi halal. Dari sisi pengertian, literasi halal itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengaktualisasikan konsep halal dan haram dalam kehidupan. Hal ini itu menjadi suatu hal yang urgen, terlebih sebagai seorang Muslim, ya. Dan literasi halal ini pertama kali didengungkan oleh Dr. Haji Muhammad Lutfi Jufri dalam bukunya Literasi Halal. Nah, beliau membahas bagaimana konsepnya, implementasi, dan tantangannya. Konsepnya tentu dari hukum syara, yaitu terkait dengan halal haramnya makanan, dan implementasinya adalah menjadikan sebuah bagaimana kita sebagai seorang Muslim sudah mengamalkan syariat dalam pemahaman literasi halal, wabil khusus dalam penentuan makanan yang kita konsumsi seperti itu. Nah, namun ini menjadi sebuah tantangan ketika masyarakat Muslim di Indonesia yang notabene adalah masyarakat dengan agama yang mayoritas, namun sangat minim literasi, sehingga ini memanggil jiwa akademisi untuk mengedukasi bahwa penerapan literasi halal dalam kehidupan agar senantiasa mapan dan senantiasa teramalkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya paling tidak ada 3 hal dalam literasi halal itu. Dari sisi yang literasi halal yang ada konektivitas dengan pembelajaran IPA itu sendiri, sebagaimana disampaikan tadi bahwa IPA itu sendiri kan menaungi atau bergelut dengan 3 hal, ada aspek knowledge, skill, dan affective. Nah, dalam hal pengetahuan ini berarti sudah ada kerangka pemikiran yang menjadikan landasan perbuatan seseorang untuk menentukan
dan memilih mana yang halal dan yang haram dalam asupan makanan yang dia konsumsi. Nah, selanjutnya dari keterampilan inilah ya akan maaf, dari pengetahuan ini dia akan teredukasi bahwa dia akan menentukan konsep halal haram ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan menjadikan sebuah parameter pemahaman ini dengan keyakinan dan pengamalan syariat orang tersebut. Lalu dari sisi keterampilannya atau skillnya, dia akan senantiasa mengidentifikasi, memilah dan memilih mana yang memang itu layak dikonsumsi dengan pemahaman halal haramnya. Nah, selanjutnya ini menjadi hal yang penting ketika skill ini harus dimiliki. Terlebih kalau untuk sekarang kan ada banyak sekali ada banyak hal sekali dengan elaborasi dan kecepatan masak atau ilmu pengetahuan terkait dengan makanan dan lain sebagainya. Makanan yang viral, makanan yang memang itu sesuatu yang diolah bukan hanya originalitas. Nah, tentu itu ada titik kritis yang butuh pemahaman dan butuh skill untuk menentukan. Dan nanti akan disebut sikap. Tentu sebagai seorang muslim, ketika memang sudah teredukasi dan terimplementasi pemahaman halal haram dalam pemilihan, akan menjadi sebuah bentuk atau sikap yang lebih taat, lebih hanif dalam mengamalkan syariat itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya sampai sini. Kak Farhan bisa di next. Manfaat literasi halal ini sendiri ya tentu ya sebagai muslim ini kan kaitannya ketika dengan syariat antara taat dan ingkar. Manfaat yang didapat secara langsung itu akan menguatkan keyakinan dan pemahaman serta pengamalan umat Islam dalam hal syariat halal haram itu sendiri. Nah, selanjutnya akan membantu umat Islam dalam menjalankan syariatnya dan meningkatkan ketaatan atau kualitas hidup. Karena halal ketika syariatnya hadir itu pun akan membawa maslahat. Dan ketika orang mengambil atau melaksanakan ketaatan, kemaslahatannya dapat, maka kualitas hidup pun itu akan diraih. Next. Ya, namun ketika kita berbicara dari sisi mata pelajaran IPA, setidaknya ada 6 hal yang akan kita dapati ketika memang ketika literasi halal ini disampaikan. Yang pertama akan meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep halal haram pada produk-produk atau produk-produk yang terkait dengan pembelajaran IPA. Lalu yang kedua akan meningkatkannya pemahaman siswa tentang nilai-nilai Islam yang terkait dengan pembelajaran IPA. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasinya, membaca, menulis tentang konsep IPA yang terkait dengan literasi halal. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menyebarkan informasi yang terkait dengan pembelajaran IPA. Yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan literasi halal. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam berpikir kritis. Next. Dan oh iya, tambahannya dari literasi yang saya temui dengan segala keterbatasannya, saya menemukan tiga materi pokok yang sering dikaitkan dalam literasi halal. Yang pertama terkait dengan zat aditif makanan, yang kedua terkait dengan bioteknologi kaitannya dengan fermentasi alkohol. Ini ada dalam tulisannya Jurnal Patri dan Bu Neneng. Lalu juga yang saya dapati juga terkait ini ya peredaran darah, ya, pemanfaatan darah dalam hal tepung darahnya atau dalam hal kosmetiknya. Untuk selebihnya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, terima kasih baik. kepada Ibu Yani dan Bapak Farhan. Selanjutnya mungkin ke tanya jawab ya, Bu. Iya, sebelum tanya jawab saya absen dulu ya. Ya, sambil disiapkan pertanyaannya untuk dua penanya di absen dulu ya. Sebentar. Pak Agung, Bu Ajeng, ada nggak?
Cek sound. Pak Agung ada? Hadir, Bu. Halo? Ada? Oke, hadir. Bu Ajeng, Hadir Ibu. Pak Akmal, adakah? Pak Akmal ada nggak? Nggak ada? Oke. Pak Agi, Hadir, Ibu. Pak Asep, Hadir, Bu. Bu Asni, Hadir Ibu. ada Bu Asni? Hadir Bu, ada. Bu Desi, Hadir Ibu. Bu Elsa, Ibu. Bu Fitri, Hadir Bu. Bu Fitri Yati, Hadir Bu. Pak Ivan, Hadir, Ibu. Bu Iis, Hadir Ibu. Bu Linda, hadir Bu Linda? Hadir katanya, Bu. Itunya, Oh iya. suaranya. Oh ya, Bu Lucy, Hadir, Bu. Pak Farhan, Hadir, Bu. Bu Nenden, Hadir Ibu. Bu Nenglani, Ya, hadir Ibu. Pak Nur Arif, Hadir, Bu. Bu Nyimas, Hadir Bu. Pak Priyatna, Hadir, Bu. Bu Rika, Hadir, Ibu. Bu Syifa, ada Bu Syifa? Hadir Bu. Ya, Bu Titin, Hadir, Bu. Bu Yani, Pak Hadir. salah, Bu Yasfi, Hadir, Bu Bu. Yasfi hadir. Bu, ya. Ya, baik. Berarti yang nggak hadir hanya Pak ini ya, Pak siapa tadi? Pak Hadir, Akmal. Bu. Pak Akmal. Hadir, Ibu. Pak Akmal ada nggak? Ada, Ibu. Hadir. Oh ya, oke ada. Saya cuma menyampaikan kemarin yang tidak presentasi itu siapa? Yang mau Bapak? Yang Pak barengan Akmal, Bu Abi. Bu Titin, Bu Ajeng. Mohon. Mohon Abi, Ibu. Siapa? Pak Adi. Abi. Pak Akmal. Pak Akmal. Oh, Mohon. tolong Pak buat jawaban-jawaban pertanyaan diskusi ya. Mohon Ada nuju di citasinya. dalam, Ibu. Oh ya, nanti Mohon. di-share di Aiki grup. contohnya japri ke Ibu. Enggak, tuh di grup aja Pak. Di Google Drive. Di Baik. Google Drive. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa membaca. Tapi ada citasi ya Pak. Ya. Pertanyaan diskusinya ada citasinya. Karena kemarin ramai sekali kan kita diskusi ya, apalagi offline tuh lebih hidup ya dibanding online ya. Baik, silakan lanjut ke diskusi. 2 pertanyaan dulu ya. 2 pertanyaan aja ya. Karena ada tambahan dari saya juga. 2 pertanyaan aja, Bu. Silakan, Pak. Silakan, siapa yang mau bertanya? Atau nggak ada? Harus ada. Silakan. Tentang apa ini judulnya sih? Perkembangan ya, perkembangan kurikulum IPA dan desain IPA terpadu dan halal. Saya sambil buka PPT-nya ini. Ayo Bapak Ibu, apakah kalian sudah lapar? Kalau nggak ada mah jangan dipaksain ya Bapak Ibu. Saya mau. Harus ada. Itu mau cenah. Kalau nggak Saya ada mau. jangan dipaksain. Oh, Bu Lucy katanya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok yang tampil mengenai literasi halal. Ini kan ya bagus sekali gitu ya kalau diintegrasikan di dalam mata pelajaran IPA gitu khususnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, literasi halal ini nanti masuknya itu
jadi pendekatan atau model ataukah metode gitu. Nah, karena seringkali kita itu kan suka apa ya, suka pabaliut, suka suka tertukar gitu ya, suka tertukar antara pendekatan, model dan metode itu gitu. Nah, untuk literasi halal ini itu termasuk pendekatankah atau termasuk model atau metode gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kedua mungkin. Hmm. Itu sambil dilihat Ibu tadi apa di artikel-artikel yang ada sambil nanti ditunjukkan ya artikelnya ada nggak, coba dilihat kan untuk menjawab pertanyaannya Bu Lucy. Satu lagi ada? Oke, sambil nunggu silakan dijawab aja dulu. Bisa Bismillah, saya ditunjukkan coba ya. artikelnya. Kalau yang saya baca di artikelnya Patri itu implementasi pembelajaran IPA dengan pendekatan literasi sains. Jadi yang beliau utarakan dari jurnal itu membahas tentang bioteknologi kaitannya dengan fermentasi alkohol. Jadi yang saya tangkap dari apa yang dituliskan dalam narasi jurnal tersebut lebih kepada pendekatan penguatan materi yang IPA yang memang selain dari 3 hal yang tadi disebutkan untuk literasi halal. Nah, literasi halal ini sendiri kan lebih identiknya dengan makanan, sehingga hal-hal yang berkaitan untuk literasi halalnya 3 hal itu yang saya temukan. Entah kalau ada pengembangan atau tambahan dari yang lain. Cuman selanjutnya juga ketika dari banyaknya materi pembelajaran IPA, karena kan yang lebih tereksplornya itu di biologi. Kalau kimia masuknya larutan atau senyawa itu pun kaitannya dengan makanan juga, sehingga kalau saya lebih cenderungnya pendekatan itu dari itu. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan. Terima kasih. Dari temannya ada tambahan nggak? Itu diukur nggak? Di artikelnya saya nggak tahu ya. Di artikelnya itu apakah mengukur konsep dari bioteknologi, misalkan mengukur kognitifnya atau bahkan mengukur literasi halalnya? Gimana? Dari Di artikelnya. penelitiannya lebih ada sih Bu nilai-nilainya, nilai dari 0,09 dari keefektifan penguasaan materi bioteknologi dengan pendekatan literasi halalnya. Berarti ngukurnya ke Siswa. penguasaan materi bioteknologi ya? Ya, yang saya temukan dari artikel literasi hal itu hanya beberapa. Kalau untuk materi IPA, dua jurnal yang itu sama-sama ditulis oleh Bu Neneng dan Tri, yang satu open access, yang satu tidak. Sedangkan untuk ketika memasukkan literasi hal yang lain, itu lebih kepada poin langsung makanan yang dituju, misalnya kadar implementasi literasi halal terhadap gaya konsumsi masyarakat apa ada, sehingga memang pengukurannya lebih kepada perilaku. Tetapi untuk literasi halal yang kaitannya dengan pembelajaran IPA, saya pribadi menemukannya hanya 3 hal itu.
Tapi sebenarnya literasi halal ada indikatornya nggak yang spesifik? Saya belum menemukan beberapa coba cari sintaknya atau apa lebih kepada karena skala yang berikutnya adalah skala sikap seperti misalnya membaca gitu ya, terus sampai teknis detail sintak dan lainnya saya belum menemukan. Oke, berarti nanti tinggal ditelusuri. Untuk menjawab itu kembali ke definisi. Apa itu sintak? Apa model? Apa itu pendekatan? Apa itu metode? Tinggal nanti kira-kira kalau literasi halal itu, kalau kita ngelihat ke pendefinisian, kita bisa mengelompokkan dia maksud kemana. Ya, itu mungkin. Atau ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu yang lain, satu orang aja. Silakan. Satu orang penanggap. Ada nggak artikel lain di luar Patri sama Bu Neneng dari ahli yang lain? Dari perguruan tinggi lain ada nggak? Kita kan harus elaborasi ya. Kalau untuk khusus ke materi IPA-nya saya belum menemukan. Tapi kalau untuk bagaimana mengukur pemahaman literasi sains terkait dengan perilaku konsumtif atau penggunaan bahan itu ada dari beberapa Malang dari apa ada. Tapi kalau untuk secara teks ke materi IPA-nya sejauh ini masih belum menemukan dan saya juga kesulitan untuk mencari literasi terkait literasi halal sendiri. Dan kalau saya pribadi terkait literasi halal itu yang masih apa ya, jadi yang masih menggelitik saya itu kan dari literasi halal ini sendiri secara syariat ada beberapa pemahaman yang berbeda walaupun landasannya hukum Al-Quran dan As-Sunnahnya ya seperti halnya misalnya metodologi Imam Syafi'i, Imam Maliki itu berbeda. Nah, yang diambil dalam standarisasi literasi halal yang disampaikan itu saya belum menemukan. Maksudnya ketika misalnya seorang guru menyampaikan literasi halal ini nanti apakah mazhab yang mana yang akan digunakan? Saya belum menemukan sampai sedalam itu karena nanti bisa jadikan perbedaan halal ini akan mengerucut dan menguat terkait dengan implementasi syariat yang dilakukan itu sendiri. Contoh misalnya kemarin kasus Karmin antara silang pendapat antara MUI dan dari NU dan MUI. Nah, itu kan furu'iyah ya. Sehingga memang yang menaik itu bagaimana nanti implementasi literasi halal ini dalam hal pembelajaran, apakah ketika punya standarisasi berbeda ini dikembalikan kepada satuan pendidikan atau punya standarisasi di dunia pendidikan itu terkait literasi halalnya itu sendiri. Ya, berarti ini tantangan ya buat kita semua untuk mengembangkan lebih lanjut dengan elaborasi dari para pakar-pakar yang lain ya, karena kan tidak hanya cukup dari UIN kita ya, tapi kita pun elaborasi ya dan perguruan tinggi atau Malaysia, misalkan Pakistan gitu ya, atau Saudi Arabia atau Mesir, apakah ada ya untuk akhirnya kita bisa menemukan satu sebuah kesimpulan ini loh dari STEM itu ya pendekatan STEM itu kan itu panjang ya orang orang awalnya STS sains teknologi awalnya ada SETS ya sains apa lingkungan teknologi masyarakat itu kan sebuah perjalanan yang panjang ya orang tuh akhirnya nggak serta merta membentuk STEM kalau sekarang tambah religion jadi itu maksudnya biar akhirnya kita punya standar katakanlah kalau kita di dunia akademik ya orang tuh kan akhirnya untuk melihat keilmiahannya ya dan keajekannya gitu nanti memang akhirnya kalau teman-teman emang akhirnya ingin mengembangkan literasi halal tadi kita elaborasi dari berbagai macam pakar ya terkait dengan apa itu sebenarnya melek halal itu gitu ya
Itu mungkin ya. Jadi mungkin tidak cukup dari hanya Patri ataupun Bu Neneng, terus cari informasi yang lain, misalkan dari perguruan tinggi lain, dalam negeri atau luar negeri terkait dengan melek halal ini. Itu mungkin. Ya, baik. Ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu? Sebelum ini kan ditambahkan lagi? Enggak? Ada pertanyaan? Ini ada yang chat, apa ini chat? Coba chat. Hadir. Oh, hadir. Ayo, Bapak Ibu, udah pada lapar? Kuliah dari jam 7? Ya. Oke, kesimpulan aja deh, kelompok 7. Enggak kesimpulan. Kesimpulan? Ayo. Mau paparkan atau bunyi? Apa ya? Silakan bisa Pak Farhan atau Bunyi Mas bergantian. Ini lagi ke kamar mandi maksudnya. Oh ya Pak Farhan tuh. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari kelompok kami, jadi dalam perkembangan kurikulum pun itu mempengaruhi kepada pembelajaran IPA gitu. Walaupun sudah banyak kurikulum pada masanya, akan tapi pada pembelajaran IPA tuh ada yang berubah, ada yang tidak. Jadi kita sebagai pengajar IPA harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada dan melihat desain pembelajaran yang bisa dihubungkan dengan kurikulum pembelajaran IPA tersebut. Serta dikarenakan kita berada di lingkungan UIN dan beragama Islam, harus literasi halal yang emang akademis populer. Belajar di dalamnya harus lebih memahami, menjelaskan supaya peserta didik kita lebih melek juga kepada literasi halal. Mungkin kesimpulan dari kami dicukupkan sekian. Presentasi dari kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu. Baik, Bapak Ibu, terkait kalau kita lihat secara definisi ya, maaf, ini saya mau share screen kata. Bisa ya? Share screen. Ya. Mungkin kalau tadi kembali kita ke definisi ya. Sudah muncul kah? Ya. Sudah ada. Eh, ya, jelas kalau literasi halal dia model, bukan ya. Karena harus jelas sintakna, bahkan sampai ke mulai evaluasinya pun dia harus khusus ya. Kalau model itu kan dia punya ciri khas ya. Jelas dia bukan model. Apakah dia pendekatan? Tergantung. Kalau saya melihatnya gini, kalau memang eh, misalkan dengan kayak tadi misalkan yang teman-teman di semester 2 ya udah merancang penelitian, misalkan bagaimana penggunaan PJBL ya, model dengan pendekatan STEM, misalkan untuk literasi halal. Berarti kan literasi halalnya dia bukan sebagai pendekatan, ya, tapi dia sebagai variabel Y-nya karena yang jadi modelnya adalah PJBL-nya, yang jadi pendekatannya adalah STEM-nya ataupun STEM-nya. Maka tergantung konteksnya yang kita gunakan itu apa. Kalau tadi PJBL STEM untuk literasi halal, berarti kan literasi halalnya dia variabel Y-nya untuk mengukur katakanlah dia bagian dari hasil belajarnya. Ya seperti halnya literasi sains ya, atau seperti halnya kognitif ya, psikomotor, pengetahuan ataupun misalkan HOTS yang lain. Nah, kalau kita lihat ke sini kan dia secara definisi gitu ya. Eh jadi upaya untuk pendekatan supaya untuk menghampiri ya, mendekatkan kepada sesuatu gitu. Jadi bisa jadi menggunakan satu atau lebih metode. Makanya tadi ditulis lebih detail di artikel tersebut. Eh, apakah ada upaya untuk eh, mendekatkan minimal ya, minimal pendekatan itu ada semacam langkah walaupun memang tidak detail seperti sintaknya model, ada langkah skema lah
skema kayak STEM, dia punya skema PDBU misalkan, pikir, desain, buat, uji. Atau TPACK, dia pendekatan juga. Jadi memang ada skema TPACK itu dia, ada skema TPAC itu dia punya skema. Gitu ya. STEM dia punya skema. Kemudian pendekatan apa? Dia jadi memang udah ajak ya, karena kan memang dia dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya ini tantangan buat kita semua ya, kalau kita ingin akhirnya menyuarakan, mengopinikan, ada loh literasi halal dan dunia pendidikan, ya kita harus punya argumen ini seperti ini, skema dari literasi halal itu ya. Tentu saja elaborasi dari pendapat-pendapat para ahli tadi ya, para ahli pendidikan dan para ahli yang sudah dia berelaborasi dengan ahli secara fikihnya, misalkan ya secara termasuk ahli sainsnya ya, ahli sainsnya. Karena tadi misalkan dalam cakupan bioteknologi tadi, karena kan kita butuh informasi dari ahli sains ya terkait kandungan apa alkohol dan seterusnya lah gitu ya. Itu yang terkenal kan kayak pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses dan macam-macam yang udah klasik ya sifatnya. Jelas ya, itu kemudian eh, mungkin tambahan juga yang tadi kan ada eh nah ini nih. Paling tambahan untuk kalau kurikulum Kormar mungkin ini tidak inilah Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah mengalami sekarang ya, ciri khas masing-masing ya, ada fasenya gitu ya, kemudian juga ada tadi ada IPAS-nya gitu ya. Paling nah ini kaitannya dengan tadi yang model keterpaduan ya. Misalnya kalau di Kurtilas sama yang di 2017 itu yang Kurtilas disempurnakan, memang eh, IPA yang dikembangkan itu dia integrative science ya, sains yang terintegrasi gitu ya. Dan ini akhirnya eh, yang menjadi penekanan ya, tadi harus aplikatif gitu ya, sikap ilmiahnya jalan, pengembangan keterampilan berpikir, HOTS-nya kalau sekarang mungkin 6C-nya gitu ya. Karena kan kalau dunia sekarang kan lebih kata di 6C. Nah, kita ingin menyuarakan literasi halal gitu. Padahal kan dunia hanya 6C. Nah, ini kita bisa nggak tadi memperkuat argumen dalam dunia pendidikan pun khususnya karena kita mayoritas di Muslim ya, di dunia Islam, kita pun punya 6 istilahnya 6C plus gitu, literasi halal gitu. Ya, itu kan butuh argumentasi yang kuat ya di kalangan pendidik dan eh, para ahli yang lain. Karena kadang kalau para ilmuwan pendidik itu kadang mereka nggak nerima ya. Kalau yang sekedar opini ya, tapi mereka butuh argumentasi keilmiahannya. Tadi makanya ini peluang bagi kita untuk terus mencari informasi, mengelaborasi tadi ya. Nah, kemudian terkait tadi integrative science ya, ini tadi kan di kelompok 7 juga menampilkan mengenai keterpaduan ya. Tadi apa aja yang kelompok 7 teh? Ada CTL ya, contextual teaching learning. Ya, halo. Iya, iya Bu. Ya, Bu. Apalagi tadi CTL, Ada IPAS, IPAS. Dan satu lagi tadi apa? IPA terpadu. Ya. Jadi sebenarnya ada buku khusus ya tentang model-model keterpaduan pembelajaran ya. Tapi ini nggak pure dia IPA ya, tapi model-model keterpaduan pembelajaran ini bisa kita aplikasikan di bidang IPA. Ini bukunya udah lama sebenarnya, Fogarty tahun 2009 sama Travel and Hazen 2010. Nanti saya coba share ya ininya e-booknya ya, lumayan tebal ya. Ini ini kurang lebih PPT-nya hanya sarinya saja ya dari buku tersebut. Nah, termasuk kemarin sempat disinggung di kuliah umum ya oleh Prof. Emran ya tentang isu-isu penelitian kita saat ini. Ini sudah ada terkaitan dengan keaduan pembelajaran eh, IPA gitu ya. Karena kan kita kalau ngajar IPA apakah tadi di SD, di SMP ataupun di SMK kan harus memadukan ya. Kita nggak walaupun kita background kita fisika, kimia, biologi itu memang nggak bisa dipilah-pilah, tapi harus tadi konsepnya integratif science tadi gitu ya. Nah, eh, nah contohnya misalkan kalau kita lihat di bukunya Travel and Hazen, bagaimana ini, nah ini skema kayak gini nih ya, dibahas skema seperti ini, bagaimana nanti guru itu membelajarkan IPA kepada siswa itu dalam bentuk ini namanya model kayak Sequebet ya, sarang laba-laba.
Jadi ada tema tertentu ya, grid idea, tema besar. Kemudian nanti kita bisa kelompokkan yang bisa berhubungan dengan ide besar tadi. Misalnya kalau diberi contoh di sini, ya, maaf ya kalau saya contohkan yang tentang sel ya. Nah ini misalkan tema besarnya, grid idea-nya itu adalah the living cell, ya, the living cell. Nah dalam sel itu kan kita hanya, kalau kita IPA itu kan nggak hanya melulu bicara biologi, tapi kalau kita lihat bahkan di Campbell aja ya, buku biologi Campbell itu dia juga mengkaitkan ada di bukunya itu ada fisikanya kadangnya, kalau kita bicara saraf itu ada listriknya di situ dibicarakan. Kemudian ada kimia kehidupan. Jadi memang idealnya seorang guru tuh dia bisa mengkaitkan, tadi bisa mengelaborasi dengan bidang studi yang lain, interdisipliner tadi, masih dalam disiplin IPA gitu. Ya. Nah, ini ya. Jadi misalkan bagaimana sel itu bisa kita buka dengan fisikanya. Misalkan sel saraf ya, penghantar listrik. Dengan kimianya, misalkan apanya ya, dengan lingkungannya, geologinya, kesehatan ya, dan seterusnya. Bahkan sampai ke aspek astronomi, sampai ke teknologinya. Nah, ini sebenarnya tergantung keterampilan guru ya, tergantung kemampuan guru dan keterampilan siswa ya, untuk kita bisa menambah pengelompokan ini gitu. Bisa jadi kan kalau siswa kan terbatas ya, mereka hanya bisa melihat di sisi biologi, fisika, kimianya. Tapi kalau memang mereka akhirnya mencari-cari informasi, mereka bisa tambahkan dengan aspek, oh ternyata ada hubungan dengan lingkungan ya, gitu. Ada hubungan dengan kesehatan ya. Misalkan ya tentang COVID-19. Nah, itu kan yang lagi marak aja sekarang, lagi apa nih? Yang lagi marak sekarang lagi monkeypox ya. Nah, tentang monkeypox misalkan. Nah, dari tema monkeypox ini atau tema apa gitu ya, lagi sampah gitu ya, misalkan sampah, itu bisa kita kaitkan dengan apa, fisika, kimia, sampai ke yang lain. Bahkan bila perlu, bisa nggak kita multidisiplin kaitan dengan aspek misalkan sosial ya, aspek sosialnya. Ibu pernah menerapkan ini belum ya ke kelompok, ke kelas semester ini, semester 1 udah pernah menerapkan ini belum? Kayak udah pernah? Udah pernah belum ya? Udah pernah belum? Halo? Belum, Bu. Belum. Hah? Oh, belum ya. Belum. Oh, mungkin di kelas yang lain, di kelas yang lain. Ya, jadi seperti ini keterpaduan pembelajaran tadi IPAS-nya. Nanti tambahkan sosialnya di sini misalkan ya. Misalkan tadi kayak penanganan sampah, ada nggak aspek sosialnya? Bagaimana edukasi ke masyarakat misalkan. Itu yang di bukunya Travel and Hazen tadi. Jadi memang Great Ideas tadi ya, Webert model. Jadi memang bagaimana siswa itu tadi melek sains ya, pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari itu tadi biar motivasi belajar siswanya meningkat. Ya, isu-isu terkini yang lagi in itu apa ya? Sampah misalkan sekarang gitu ya. Apa kalau sekarang lagi ramai monkeypox misalkan ya. Nah, itu bisa nggak kita kaitkan? Nah, kemudian kalau buku dari Travel and maaf, dari bukunya Fogarty itu ada 9 model di sini ya, banyak sekali ya. Ini gambar-gambar, ini skema gambar-gambarnya ya, dan tanpa sadar pun mungkin kita melakukan itu di sekolah, tapi kita nggak tahu itu bagian dari pembelajaran, keterpaduan pembelajaran dalam IPA misalnya. Dalam satu disiplin ilmu ini bisa dari IPA saja tadi ya, fisika, kimia, biologi, atau antar mata pelajaran misalkan kita nyambung ke sosialnya, nyambung ke agamanya, misalkan tadi literasi halal berarti kan kita nyambung ke, kita bisa tadi ke aspek agama ya, gitu ya. Aspek sosialnya kayak misalkan lagi program P5 tadi katanya, kita kaitkan dengan elaborasikan dengan guru yang lain, itu bisa dari guru IPA, guru sosial, guru bahasa, guru agama misalkan. Atau lintas peserta didik itu bisa juga, misalkan ya kelas 7 dengan kelas 8 misalkan ya, itu bisa. Atau bahkan antar semester misalkan ya, itu bisa juga, tergantung kebutuhan juga ya. Nah, ini misalkan ada banyak model. Nah, ini ya ada 9 model, 10 model. Nah, kalau kemarin kata Prof. Emran itu yang sekarang lagi in itu adalah untuk keterpadu itu immerse dan networking. Nanti ada ini emang tingkat tinggi ya. Kalau immerse sama networking memang dia tingkat tinggi. Tinggal nanti sesuaikan kita dengan kebutuhan siswa dan kemampuan siswanya gitu ya. Nanti ini saya coba share karena ini panjang sekali Bapak Ibu ya kalau untuk menerangkan ini. Paling ini mungkin kita skip aja ya. Paling kalau untuk
ini yang saya ambil itu ya. Nah, ini yang tadi great idea tadi, web tadi ya. Ini mungkin di SMP, di SD cocok ya. Tema-tema SD itu kan dia model seperti ini ya di SD gitu ya. Eh Paling nanti, nah ini yang STEM, Bapak Ibu ini STEM, ini integrated ya, model integrated itu STEM misalkan, ya TPACK juga itu udah integrated model, gitu, ya. Misalkan kalau di sini saya ambil dulu yang pembuatan kompos, bisa kaitkan dengan aspek sains, teknologi, religion, engineering, and mathematics. Kemudian, nah yang immerse, nah ini ya yang mungkin kemarin yang penjelasannya Prof. Emran. Jadi yang immerse ini ya seperti kita nih, mahasiswa S2 ya. Mahasiswa S2 itu mempersiapkan dari mulai semester 1 sampai nanti semester 3, setiap tugas-tugas perkuliahan itu sudah fokus ke rencana penelitian, itu immerse. Gitu ya. Eh, jadi semua sudah diarahkan untuk tesisnya, misalkan ya, untuk disertasinya. Itu adalah model eh, immerse. Nah, ini contohnya misalkan. Ya. Jadi kalau kita ingin meneliti mengenai tadi literasi halal ya kita berarti selain belajar aspek bioteknologinya secara sains ya, kita pun nanti misalkan di sini sainsnya kita tentang bioteknologi. Nanti kita belajar tentang apa lagi? Tentang religion, tentang agama misalkan di situ ya, di matematika di agamanya itu. Atau kita nanti belajar yang lain. Nah, ini ya, itu adalah model misalkan model immerse seperti ini contohnya ya. Jadi seorang geologis dia akan belajar aspek sains ya berupa mineral, volcano ya, isu lingkungan, gempa bumi. Dia mungkin akan belajar tentang aspek matematiknya, membuat tabel grafik ya. Mungkin dia bahasa, dia akan publish mungkin gitu ya tentang penelitiannya dan social studies bagaimana masyarakat di wilayah tersebut misalkan di wilayah Gunung Merapi misalkan gitu ya. Nah, ini di immerse. Nah, ini yang memang isu yang kemarin disampaikan oleh Prof. Emran itu ya untuk penelitian. Kalau yang networking, nah ini kita multidisiplin tadi, ya. Nah, ya jadi ya kayak elaborasi tadi ya, seperti halnya elaborasi tadi ini. Jadi ini gabungan immerse ya. Jadi masing-masing immerse nanti kita ngegabung lagi dengan jaringan-jaringan yang lain. Nah, jadi benar-benar multidisiplin. Nah, untuk IPA sendiri, maaf ya. Untuk yang IPA sendiri, ya misalkan yang umumnya dikerjakan di Indonesia, ini masih tahun 2003, mungkin akan terus berkembang ya. Apakah tadi akhirnya kita menggunakan tadi yang terkini akhirnya immerse sama networking? Biasanya untuk level misalkan tadi SD ataupun SMP ya, ini integrated, connected, dan web. Nanti SMA beda lagi ya. SMA beda lagi. Tapi masih ada terus keterpaduan di SMA karena kan memang dia lebih ke biologinya misalkan atau ke fisikanya atau ke kimianya. Nah, ini misalkan yang integrated fotosintesis kita kaitkan dengan kimianya, dengan fisikanya, dengan biologi. Ini nggak boleh dilepaskan begitu saja gitu. Nggak akhirnya kita karena background kita biologi, ayo biologi itu diutak-utak gitu ya, yang di apa dibongkar. Padahal kan kalau kita bicara fotosintesis itu ada kaitannya dengan reaksi kimia, persamaan kimia gitu ya, ada tentang konsep air, ada H2O di situ, misalkan hidrolisis gitu ya. Eh, maaf, ada fotolisis gitu itu kan reaksi-reaksi kimia yang berkembang. Apalagi kalau kita bicara metabolisme ya, respirasi juga sama. Termasuk fisika ya, loncatan elektron, eksitasi elektron, panjang gelombang. Itu kan ada di fisikanya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, halo Bapak Ibu masih di situ? Kecepatan nggak saya bicaranya? Enggak, Bu. Cukup ya. Aduh. Nah, ini yang ini yang model apa ini sebentar? Ya kebaca ya. Ah, oh, connected. Nah, connected menghubungkan ya satu konsep dengan konsep yang lain, topik dengan topik, keterampilan dengan keterampilan, ide dengan ide lain. Misalkan kalau ini konsep bagaimana keterhubungan ya, misalkan contohnya tumbuhan, mohon maaf ya. Kalau kita ingin mempelajari ekologi, fisiologi ya eh, ini kan merunut ya dari mulai morfologi, anatomi, fisiologi, ekologi. Ya seperti halnya kita belajar mengenai biosfer kan merunut misalkan dari selnya dulu, jaringan gitu ya.
sampai ke aspek biosfer, atau mungkin kalau fisika kimia mungkin silakan Bapak Ibu bisa berikan contoh. Nah, seperti itu ya, menghubungkan konsep ke konsep. Atau keterampilan, misalkan bagaimana nanti kadang kan suka ada ini ya, suka ada apa? eh Keterampilan dengan keterampilan. Jadi suka ada yang mirip yang irisan-irisan tadi ya gitu. Misalkan yang si hot itu kan kadang suka ada keterhubungan ya. Analisis C4, C5, C6 itu dia adalah HOTS. Ternyata analisis pun misalkan ditemukan juga misalkan di bagian berpikir ini misalkan kritis kah gitu ya. Nah, itu jadi mereka punya hubungan antara kognitif yang HOTS ya dengan yang HOTS yang lain misalkan itu connected ya, jadi menghubungkan. Tapi masih dalam satu bidang misalkan ya. Nah, kalau yang Webet, nah ini udah tadi terbayang ya. Ini yang Webet ya. Ini yang untuk anak-anak misalkan ya, anak SD ataupun anak SMP juga ini bisa ya. Tapi kalau anak SMA mungkin lebih connected ya, anak SMA itu ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan dulu Bapak Ibu? Nanti saya akan coba share ini ya, PPT sama bukunya. Mudah-mudahan jadi referensi buat Bapak Ibu juga ya. Siapa tahu dia tertarik ya. Karena tadi kan kalau kita ingin literasi halaman, siapa tahu itu bagian dari integrated science ya. Gitu. Baik, ada yang mau disampaikan? Saya sambil ngecas laptopnya, silakan. Boleh sedikit, Bu. Mangga, mangga. Tadi, Bu, untuk yang tadi Ibu sampaikan tentang literasi halal, mungkin itu ini opini saya, Bu. Masih Ya. belum masuk ke dalam pendekatan mungkin, Bu, ya. Sebab tadi sudah Ibu jelaskan kalau pendekatan itu apa. Kita samakan kayak literasi sains itu kan masuknya ke dalam skill ya, Bu, ya. Ya, Mungkin itu, skill. ya, itu juga mungkin masuknya ke dalam skill. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua tadi Ibu jelaskan tentang model-model tadi yang connected dan sebagainya. Mungkin itu juga mesti diketahui sintaks-sintaksnya mungkin, Bu, untuk model-model itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, saya juga cenderung dia bagian dari variabel Y ya sebenarnya. Kalau saya cenderung ya, karena harus apa? Tadi kita harus punya dasar ilmiah ya, dasar ilmiah untuk menentukan oh dia itu adalah pendekatan sebenarnya ya. Karena kan umum orang bicaranya pendekatannya pendekatan 5M gitu ya, scientific approach-nya itu udah orang kan berpikirnya demikian ya. Jadi kalau kita memang ingin menyatakan pendekatan memang harus punya apa? Referensi yang ajak. Jadi kalau saya cenderung memang tadi dia variabel Y aja gitu kayak literasi science gitu ya. Kayak HOTS, berpikir kritis, kreatif dan seterusnya. Jadi ada indikator-indikator tersendiri. Ya. Itu mungkin begitu mungkin maksudnya Pak ya. Iya, iya betul, Bu. Iya. Jadi kembali ke definisi aja tadi ya, definisi apa itu pendekatan. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau memang masih penasaran silakan nanti kalau tertarik bisa konsul dulu dengan para Oh ya belum kalau semester 1 belum dibagi dosen wali ya. Kalau di semester 2 ini sudah dibagi dosen wali ya yang dosen home base. Jadi Bapak Ibu bisa akhirnya menindaklanjuti rencana penelitiannya. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanggapi? Biasanya pada bercerita ini kayaknya pada lemes ya. Biasanya pada rame gitu ya walaupun online juga rame ini. Ada sesuatu kah? Literasi Pada halal, lapar? sumbernya masih sedikit, Bu. Jadi kita diskusi juga masih Bingung sulit. ya. Karena Ya, belum pengalaman banyak di sekolah ya. Iya. Baru jadi kebaruan. iya. Iya, ya jadi ya berkebaruan. Jadi nah itu tadi peluang ya, peluang dan tantangan bagi kita ya untuk tadi kalau kita ingin mengopinikan ini ya itu kalau di apa tataran di eh, forum-forum ilmiah ya tadi kita harus punya itu apa eh, citasinya dari mana gitu lah, referensi dari mana gitu ya.
Ya mungkin kalau banyak literasi halal Malaysia kali ya, mungkin ya, mungkin. Biasanya yang kayak karena kalau saya juga kalau yang tentang STEM misalkan ya, STEM itu di Arab Saudi aja mereka hanya STEM aja, tapi kalau kita menemukan religi misalnya justru di Malaysia gitu ya. Justru di Malaysia gitu. Cuma kadang kalau yang berhadapan dengan pendidik ya mungkin karena pengalaman karena dulu saya punya dosen yang bukan orang Muslim, jadi kalau untuk Malaysia dia no. Karena beliau kan memang beliau guru besar ya, tapi karena mungkin bukan Muslim jadi tidak menerima artikel dari Malaysia. Ya kalau kita karena memang kita kan jelas ya literasi halal ya. Berarti dari negeri-negeri kaum muslimin ya tadi ya Malaysia, apakah ada di Pakistan ataukah di Mesir misalkan ya, atau dari Turki mungkin ya. Itu ya. Ya itulah. Semoga Bapak Ibu berburu ya untuk literasi halal ya. Baik, Bapak itu mungkin ya sementara ini udah 11.25 mungkin persiapan untuk sholat Jumat. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan ya. Masih ada presentasi kan minggu depan ya sebelum kita ke studi lapangan? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita akhiri dengan ucapan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, min subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, hatur nuhun Bapak Ibu ya. Saya izin live. Assalamualaikum.